Jadi kegiatan ini adalah siasat kita untuk belajar dari rumah, ya. Jadi ini diprakarsai oleh Pusat Sanggar Rumah Belajar PSRB NTB yang difasilitasi oleh LPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian sebelumnya mungkin saya perkenalkan nama saya sebagai moderator. Saya Bayu Indriarto dari SMP Negeri 4 Satu Atap, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa. Kemudian mungkin kalau pengajar atau pemateri kita pada hari ini mungkin sudah sangat dikenal ini oleh anak-anak sekalian sama semuanya, Ibu Dian Susanti dari SMP Negeri 8 Mataram, ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang PowerPoint. Apa itu PowerPoint, kemudian bagaimana cara pengaplikasiannya, kemudian apa manfaatnya, mungkin nanti kita akan belajar banyak dari Ibu Dian. Mungkin langsung saja Ibu, waktunya kami persilakan. Terima kasih Pak Bayu atas perkenalan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, baik dari jenjang SD maupun jenjang SMP yang baru bergabung. Hari ini kita akan belajar tentang PowerPoint. Apa sih PowerPoint? Oke, kita lihat dulu ya tampilannya. PowerPoint ini fungsinya adalah untuk presentasi jika ada tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Biasanya tugas yang diberikan itu dalam bentuk menjelaskan tentang materi yang akan dijelaskan selanjutnya. Oke, sebentar, ini Camtasia punya ini. PowerPoint itu seperti apa adik-adik? Oke, sebentar. Tidak kelihatan ya. Oke, sudah kelihatan Pak Bayu share screen saya? Oke, kelihatan. Kelihatan yang berlari ya? Iya, kelihatan yang berlari. Oke. Kita klik di kolom di laptop itu tulisannya PowerPoint. Kalau misalnya kalian itu di HP yang Android punya kuota, bisa juga dicari di Play Store dengan menuliskan tulisan PowerPoint. Nah, bentuknya itu seperti ini PowerPoint. Ini kebetulan yang Ibu punya adalah PowerPoint Office 2019. PowerPoint ini ada yang 2013, ada yang 2016, tergantung keinginan masing-masing ya. Oke, bentuknya itu macam-macam adik-adik. Ini ada template. Template itu istilahnya seperti tempat-tempat untuk meletakkan presentasi yang akan kita buat. Nah, seperti ini rupanya ya. Ada modelnya, sebentar. Ada seperti 3 dimensi, ada geometrik, ada urban monokrom, kemudian ada earthy inspiration, ada floral, floris dan sebagainya. Coba kita klik salah satu template yang sudah disediakan. Jadi pada saat ingin presentasi, tinggal kita pilih mana template-template yang diinginkan sesuai dengan topik yang kita akan buat. Kalau ditugaskan oleh Bapak Ibu gurunya. Misalnya kita pilih modern angle. Oke, kita lihat ini tampilannya. Oke, sip. Nah, di dalam PowerPoint ini kembali ke sini ya. Oke, nggak apa-apa deh. Di dalam PowerPoint ini ada menu-menu seperti di Microsoft Word dan Excel. Ini ada tulisan file,
File ini bisa berisi home, new, open. New ini untuk lembar yang baru. Kalau open itu untuk membuka. Kalau save untuk menyimpan, print untuk nge-print langsung, share untuk men-share. Oke. Nah, ada klik home ini di sini ya. Ini punyanya Camtasia ini. Ada insert. Insert ini punya menu, ada new slide, ini untuk lembarannya. Kemudian ada menu table, kalau kita ingin memasukkan table. Ada picture untuk memasukkan gambar. Kemudian ada screenshot untuk foto album. Ada shapes, icon, 3 dimensi. Kemudian ada untuk buat tabel. Jadi semua ada di PowerPoint. Bahkan untuk merekam pun ada di PowerPoint. Kemudian ada desain. Desain ini ada pilihannya seperti ini. Kita ingin tampilannya itu seperti apa? Kita tinggal pilih dengan mencari di ini ada tampilannya ya. Kalau kita misalnya mengklik salah satu, maka tampilannya akan seperti ini tampilannya. Kemudian ada transisi. Transisi ini untuk digunakan pada saat presentasi. Kita ingin melihat untuk slide-slide berikutnya itu tampaknya itu seperti apa. Kemudian ada animasi. Ini nanti kita coba. Ada slideshow. Ini slideshow itu penampakannya seperti apa. Ada review. Ini sebelum kita menggunakannya kita harus lihat dulu tampilannya, baru kemudian view, ada add-ins, ada help. Ini add-ins ini bisa untuk record ya. Record itu artinya merekam. Jadi PowerPoint ini selain untuk presentasi juga bisa untuk merekam. Kemudian hanya sampai di situ. Kita mulai cek yang pertama. Kita pilih new dulu. Blank presentation ya. Kita coba. Nah, tampilannya seperti ini. Kita mulai untuk yang halaman pertama. Halaman pertama biasanya ditujukan untuk judul. Misalnya judulnya kalau Ibu kebetulan mengajar mata pelajaran IPA, misalnya kita akan presentasi tentang pemanasan global. Tinggal klik caps lock. Kemudian, tinggal kita taruh kursor di sini. Kemudian menulis pemanasan global. Misalnya yang akan membuat ini adalah kelompok 2. Ditulis namanya 1. Misalnya siapa ya? Yang Ibu ingat aja ya. Elisa Luciana. Kemudian yang kedua siapa? Miftahul Jannah. Dan seterusnya. Seperti kita mengisi biasa. Nah, ini kan masih polos ya. Tinggal kita pilihkan layout-nya. Nah, layout ini layout ini untuk tampilan yang kita inginkan. Desainnya kita pilih dulu. Misalnya kita ingin desainnya itu berwarna-warni. Kita pilih yang mana ya, yang keren. Misalnya ini. Kita klik ini. Nah, maka akan seperti ini tampilannya. Sudah selesai untuk cover depannya. Kemudian selain itu ada materi selanjutnya. Kita akan mengisi melalui insert. Insert terus klik new slide. Nah, ini berarti slide yang kedua atau halaman yang kedua. Tinggal kita tulis. Pemanasan global itu isinya apa saja.
Yang pertama adalah efek rumah kaca. Ini masih contoh ya. Kalian tulis pengertiannya. Pengertian efek rumah kaca. Kalau misalnya kalian bingung ya materinya itu apa mengisinya, kalian tinggal klik cari di Google dengan menuliskan, sekarang zaman canggih nih adik-adik ya, jadi tinggal semua serba searching, materi efek rumah kaca. Kita tunggu loading. Nah, ini akan terlihat tampilannya. Jadi semua ada di internet, tinggal kita copy saja. Tinggal klik salah satunya. Misalnya kita klik yang ini. Oke. Nah, ini tentang efek rumah kaca. Nah, ini kan ada gambar-gambar ini. Kalau kita ingin menyimpan, kita tinggal klik, kemudian klik kanan. Ada pilihan. Kita ingin menyimpan berarti save image, bukan save link as ya. Kita klik save image. Kemudian ditulis namanya dengan tulisan gambar efek rumah kaca. Pastikan ini tersimpan di dokumen supaya gampang mencarinya. Oke, kita pilih dokumen. Oke, tinggal klik save. Nah, kita cek di PowerPoint kita. Oke, tadi efek rumah kaca pengertian ya. Oke, pengertian dulu kita cari. Gambarnya udah duluan ini. Oke, jika ingin memasukkan gambar tadi, kita klik insert. Tadi kalau slide baru dengan mengelik new slide. Sekarang kalau ingin gambar tadi yang kita simpan, kita ambil, klik picture. Insert picture from device. Device berarti dari komputer. Kalau ada pilihannya apa tadi yang lain itu? Nanti kita lihat. Oke, kita pilih tadi, kita simpan di dokumen. Kita klik, nah kita klik gambar rumah kacanya, insert. Oke, munculnya seperti ini ya. Tinggal kita geser, tahan, tekan, oke. Tinggal ada tanda seperti 4 tanda panah. Ini untuk menggeser ke kiri, ke kanan, atas, dan bawah. Tinggal disesuaikan. Kemudian yang ini untuk menarik kiri dan kanan, untuk memperbesar. Oke, sip. Ini untuk gambar. Bagaimana untuk kalimat? Kita tulis saja materi efek rumah kaca tadi ya. Oke, ini pilihannya gambar, ada video, ada berita, dan lainnya. Kita klik semua dulu untuk materi tadi. Nah, ini kan sudah ada ya. Tinggal kita klik saja ini, kita copy dia. Oke, di blok, klik kanan, copy. Pastekan di PowerPoint. Oke, kita pastekan di sini. Paste. Nah, sudah kelihatan ya. Oke, tinggal ingat untuk menggeser ini harus ada tanda seperti 4 tanda panah ke segala penjuru. Tinggal kita geser. Oke, sip. Nah, ini pengertiannya. Oke. Sudah ya, cara memasukkan gambar, cara memasukkan tulisan. Misalnya ini layoutnya ini kita ingin melihat desainnya. Nah, variannya ini seperti ini ya.
Kita lihat sebentar. Oke, ada variannya. Ini misalnya kita ingin warnanya tidak orange, biru, atau mungkin hijau. Jadi suka-suka. Tergantung selera masing-masing ya. Maksudnya kita pilih karena ini tentang gas, kita pilih agak adem sedikit, hijau. Oke. Jadi ini kalau otomatis kita memilih ini, maka seluruhnya akan berwarna seperti yang kita klik. Itu untuk desainnya. Kemudian kita ingin menginsert apa lagi misalnya? Data. Oke, kita tambah lagi, klik home, kemudian new slide. Oke, ada pilihannya. Title slide artinya judulnya saja. Kalau title and content berarti judul dan isinya. Kalau section header itu artinya sejenis kayak slide poinnya saja. Kalau tuh konten berarti ada dua slide yang ingin kita ada dua hal yang ingin kita bandingkan. Bisa saja gambar, bisa saja pengertian. Ada comparison, ada title only. Title only itu judulnya saja. Ada blank, blank itu kosongan. Terus ada content with caption, berarti dengan kalimat. Ada picture with content, ada gambar dengan keterangannya. Panoramic picture with caption, berarti panorama atau gambar pemandangan dengan captionnya dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat-lihat nanti pada saat mempraktekannya. Oke, gambar sudah tadi, kemudian riset. Riset ini fungsinya untuk apa? Misalnya ada kesalahan, kita ingin meriset, kita tekan ya riset ya. Oke, dia akan berulang ke halaman yang sebelumnya. Tapi karena kita tidak ingin menginginkan perubahan, berarti tidak usah diklik saja. Insert tadi sudah ya untuk gambar. Screenshot. Oke, sekarang kita ke screenshot. Berarti kita ke halaman kedua, ke halaman 3, new slide. Misalnya kita ingin screenshot. Maka kita akan melihat pemanasan global selanjutnya. Misalnya pemanasan global. Kita cari di Google. Oke, misalnya kita inginkan yang ini ya, pemanasan global yang ini. Ini misalnya kita klik contoh poster atau gambar, jangan gambar, semua saja. Oke, misalnya ini. Kita klik pemanasan global Wikipedia bahasa Indonesia. Nah, seperti ini misalnya. Kita dapat dari Wikipedia. Ini sebenarnya bisa dengan menuliskan tautannya atau dengan men-screenshot. Kita coba untuk men-screenshot. Di laptop kalian itu ada tombol PRT SCR. Nah, tinggal diklik itu, diklik PRT SCR. Kemudian dipastekan ke kolom sini. Nah, ini kalau untuk memastikan tinggal klik Ctrl V. Nah, gambar yang tadi sudah ya, seperti ini ya. Ternyata menurut kita gambarnya ini terlalu rame. Kita ingin yang di tengah ini saja. Maka klik di gambarnya. Oke, klik kanan, pilih crop. Udah lihat jelas ya, pilih crop. Oke, sudah ada tanda seperti ini. Tinggal ditarik ke bawah ke mana yang kita inginkan. Oke. Kemudian tarik lagi. Kita misalnya menginginkannya sampai di sini saja. Oke, sip. Dilepas, di enter di luar. Oke, sudah jadi. Tinggal kita perbesar. Nah, cantik ya penampilannya.
Oke, nah tidak serami yang tadi. Ini kalau kita ingin screenshot, misalnya males untuk nulis ya, tinggal ambil saja dari internet. Jadi seperti ini kalau ingin men-screenshot. Kemudian ada lagi icon shapes. Shapes ini pilihannya banyak. Ada garis, kotak, dan sebagainya. Coba kita coba satu-satu. Kita mulai dari yang kotak. Oke. Nah, ada tanda seperti tanda panah begini ya. Ini untuk membuat kotak di sebelahnya. Kita ingin mempercantik tampilannya. Oke. Nah, kita ingin menuliskan, klik ke kanan. Oke, sebentar. Kita ingin mengisi, harus ada add text ini modelnya. Oke. Ini tampilannya. Kemudian kita ingin insert apa misalnya. Ini shapes tadi ya. Oke. Ada gambar apa lagi? Kalau ingin tanda panah, kita tinggal klik. Misalnya kita pilih yang ini. Kita tarik garisnya ke kanan. Oke, ini tampilannya untuk diperbesar. Nah, apalagi yang ingin kita... Jadi semua tanda ada di shape. Jangan lupa klik insert. Kemudian shapes. Apalagi misalnya tanda seperti nah, ini misalnya ya, kita klik kalut. Nah, tampilannya seperti itu. Oke. Ini kelihatan udah jelas. Jadi shapes ini untuk ingin untuk tempat meletakkan poin-poin materi di slide yang akan kalian buat. Bentuknya bermacam-macam sesuai dengan selera masing-masing. Itu tentang shapes. Kemudian selanjutnya desain sudah kita tadi ya. Transisi. Nah, transisi ini untuk penampilan slide kita itu agar menarik. Bagaimana tampilannya? Misalnya kita pilih push. Nah, maka akan seperti itu tampilannya. Dia ke atas. Kalau whip misalnya kita pilih, jadi ke kiri. Kalau split, oke, dia akan menyebar. Bagaimana dengan reveal? Oke, seperti itu dia tampilannya. Bagaimana dengan uncover? Oke, itu tampilan uncover. Jadi tinggal dipilih-pilih ya. Di sini banyak pilihannya. Kemudian kalau cover. Oke, tampilannya seperti itu. Bagaimana dengan kita lihat mungkin fall over. Iya, kayak gitu. Kalau fall over, kalau drap bagaimana? Nah, seperti itu tampilannya. Kalau curtain, seperti layar ya. Jadi PowerPoint ini luar biasa kalau untuk presentasi. Tinggal dipilih yang diinginkan. Misalnya wind, nah seperti angin. Oke, misalnya kita pilih salah satu tadi ya, kayak curtains. Nah, ini misalnya kita pilih, kita klik apply to all. Nah, kalau ada tanda bintang seperti ini, berarti dia akan otomatis per slide atau per halaman seperti yang kita inginkan. Contoh, misalnya kita lihat hasilnya ya. Kita coba klik dengan tanda ini, slideshow. Kita lihat hasilnya. Sip, sudah kelihatan. Oke, kalau kita ingin melihat yang pemanasan global, kita coba kita lihat. Nah, keren kan?
Jadi presentasi kalian tidak hanya sekedar menjelaskan secara manual, tapi bisa dengan animasi seperti ini. Oke, halaman kedua. Luar biasa PowerPoint ini. Oke. Itu untuk transisi dari halaman per halaman. Kemudian animasi. Animasi ini untuk animasi tulisan ya. Karena ini sudah kita buat tadi transisinya, jadi animasinya ini ke blok. Sebenarnya ini animasinya ini keren, bisa kita per item untuk membuat animasi. Maksudnya dia bergerak ke kiri atau ke kanan, atas dan bawah, kemudian menghilang atau tiba-tiba ada di tengah kemudian muncul. Disinilah tempatnya. Selanjutnya adalah tadi sudah insert, desain, transisi, animasi. Coba kita lihat previewnya. Auto preview katanya. Berarti sudah otomatis. Seandainya kita klik reorder animation, apa yang terjadi? Berarti tidak bisa kebuka. Oke, kita lanjut ke slideshow. Nah, slideshow ini ada pilihan from beginning, dari awal slideshow-nya akan terbuka. Kemudian ada from current slide, hanya pada slide yang dituju. Kemudian ada present online, ada custom slideshow, ada setup slideshow. Jadi ini pilihan-pilihan untuk memunculkan PowerPoint yang sudah kita buat. Kemudian ada review. Review ini ada komen, ada bahasa, ada compare, check accessibility, dan spelling. Kemudian ada view. Kalau ingin normal seperti ini, misalnya outline view, tinggal kita klik. Oke, seperti ini akan jadinya. Misalnya slide sorter, seperti ini. Kalau note page, seperti ini. Kalau reading view, seperti ini. Oke. Nah, jelas ya. Oke, ada slide master. Ini biasanya Bapak Ibu gurunya yang akan menggunakan ini. Karena ini sifatnya nge-link untuk setiap slide. Jadi kita hari ini hanya pengenalan fungsi dari PowerPoint saja ya, dasarnya dulu. Oke, itu sudah view adds in. Nah, ini jika ingin merekam. Untuk jadi pengetahuan anak-anakku sekalian, adik-adik, ini ada di PowerPoint fitur untuk merekam. Namanya adds in, ada seperti itu ya. Kita klik. Kemudian ada record. Nah, misalnya kita ingin merecord ini. Oke, ini contoh. Oke, selesai. Nanti kita lihat hasilnya di dokumen. Oke, ada hub, ada format. Tadi format shape ini banyak sekali ya. Ada tombol-tombol seperti ini, icon-icon, ada textbook. Oke. Kemudian save file. Nah, kita coba. Tadi di halaman awal ya, desainnya ini normalkan, kita normalkan dulu. Oke, sip. Ini tadi model yang awal. Kita pilih normal dulu biar kembali. Oke, sip. Nah, sudah kita belajar tentang insert gambar, insert tulisan dari Google atau informasi yang lain. Kemudian kalau kita ingin insert gambar dari online juga ada caranya tadi. Tinggal klik kanan save image, maka akan otomatis tersimpan.
Misalnya tadi di sini kita akan mengedit tadi ya. Kita pilih sebentar. Tadi ada desain. Oke. Sebenarnya ini kalau kita klik kanan ada tulisan edit text. Tapi ini tampilan tahun 2019 rupanya hanya. Oke, sip, ternyata ada. Alhamdulillah. Berarti butuh kesabaran. Kita tinggal edit text. Oke, misalnya ingin memasukkan apa? Pemanasan global. Nah, sudah kelihatan. Ini warnanya mungkin kita ingin warnanya yang keren. Blok dulu. Blok. Kemudian klik color. Kalau nggak bisa diklik colornya, kita klik kanan. Nah, di sini ada pilihan warna. Ada merah, kuning, hijau, biru, dan sebagainya. Tinggal klik hijau misalnya, biar agak kontras sedikit. Oke, hijau. Nah, sudah. Oke. Ternyata ada perbedaannya ya. Itu untuk supaya tampilannya agak berbeda saja. Ini misalnya kita isi apa? Poin-poinnya saja. Misalnya suhu rata-rata. Seperti tadi, klik kanan, edit text. Tulis suhu. Sebentar. Kita inginkan warnanya ini. Warna apa ya? Edit. Misalnya suhu. Suhu dan iklim. Oke. Kita menginginkan warnanya. Klik kanan. Tadi kalau untuk isinya belum kelihatan. Sebentar. Butuh proses. Klik dulu. Oke. Ulangi lagi. Ingat di blok. Nah, muncul. Kalau untuk tadi ini untuk teksnya. Kalau yang ini untuk warna teksnya. Coba kita klik ya warna teksnya. Oke, merah dia. Misalnya kita ingin warna yang lain. Ada warna hijau, orange, biru. Oke. Nah, udah cantik dia. Oke, seperti itu. Coba kita lihat apa saja sih isinya ini. Kalau kita klik kanan ada paste, ada cut, ada copy, ada font, ada bullet and numbering, smart, translate, dan sebagainya. Oke, kita sudah tahu caranya mengisi. Kreativitas kalian yang dibutuhkan untuk membuat PowerPoint ini. Kemudian ada lagi kira-kira Pak Bayu, mungkin ada yang bertanya? Oke, silakan buat adik-adik maupun Bapak Ibu yang bergabung pada hari ini, boleh silakan bisa mengacungkan tangan mungkin atau silakan, ada yang ingin bertanya mungkin. Open mic boleh. Di kolom chat ada yang menulis atau bertanya? Sampai saat ini belum ada. Oh, masih aman. Misalnya ya, ini tadi kita sudah membuat tampilan screenshot, kemudian ada gambar dari internet. Nah, sekarang misalnya kita ingin membuat grafik, maka kita klik new slide. New slide artinya halaman berikutnya. Kita bisa memindahkan. Ini kalau kita lihat tampilannya, ternyata dia di tampilan ketiga, seharusnya keempat. Tinggal diklik saja, klik tahan, oke, tinggal digeser. Oke, sip.
Nah, di sini misalnya, di sini ada tampilan insert tabel, kemudian insert chart, kemudian ada smart grafik, ada 3D dimensi model, kemudian ada picture, ada online picture, ada insert video, ada insert icon. Kita mulai dari insert tabel. Nah, di sini number of column. Berapa kolomnya? 5 misalnya. Rows itu barisnya ada 2. Contoh, klik OK. Nah, maka tampilnya seperti ini. Nah, kelas ya. Kemudian kita mengklik cat. Tinggal diklik cat-cat mana yang kita inginkan. Ini bagi adik-adik yang menjelaskan tentang matematika. Misalnya ada berapa kategori, kita mau yang ini, yang biasa. Mana yang biasa? Ini yang biasa ya. Ada kolom, ada line, ada pie, ada bar. Kalau kolom kita coba klik yang ini, oke, kita masukkan. Kita masukkan datanya terus. Lama ya, ini membutuhkan jaringan soalnya sambil ini. Oke, sip, ada kelihatan nilainya. Nah, di sini ini misalnya pada saat presentasi tentang apa misalnya ya? Pengaruh berat badan terhadap apa ya? Misalnya kita contohkan ini. Ini tergantung pilihan tugasnya. Biasanya ada 2 hal yang dibandingkan. Jadi bisa diisi pembanding yang pertamanya diisi di atas, pembanding yang kedua diisi di kiri. Nah, nilainya ini sudah ada seperti ini. Kalau kita ganti-ganti misalnya dengan angka 2, kemudian angka 3, ini angka 3, angka 4. Jadi di sini digantinya 5. Oke. Kemudian angka berapa lagi? 3, 4, misalnya 5, 6. Misalnya di sini 4, 5, 6, 7. Nah, oke, sudah selesai. Nah, tampilannya seperti ini hasilnya. Oke, jelas ya. Kelihatan. Tinggal judulnya saja. Ini misalnya tabel tentang berat badan. Contoh. Nih, sudah kelihatan. Tinggal diisi saja. Bagaimana kalau selanjutnya? Tentang apa ini? Insert as smart graphic. Kita klik. Nah, ini ada model-model yang keren-keren. Tinggal dipilih sesuai dengan keinginan. Misalnya kita klik ini ya, kayaknya keren nih. Nah, keren. Tinggal diklik saja, oke. Maka akan muncul. Nah, isinya apa misalnya? Kita tulis 1, kemudian selanjutnya 2. Misalnya di sini kita klik mana lagi? 2. Jadi yang kiri tipe your text here ini tempat kalian menuliskan kalimat yang akan terlihat di sebelah kanan tampilannya. Maksudnya 1 tuh apa tadi misalnya ya, kita pengertian atau pengertian. Oke, lebih cantik. Oke, kemudian yang kedua pengertian, terus ciri-ciri misalnya, ciri-ciri. Lebih keren nih tampilannya. Ciri-ciri, selain ciri-ciri apa? Ini poin yang kedua misalnya yang mau dijelaskan. Kemudian ada lagi selain ciri-ciri perbedaan misalnya. Oke, ada lagi. Intinya ini tampilannya menarik ini. Smart view dan seterusnya. Isi sesuai dengan kebutuhan.
Oke, tinggal di close. Ini contoh dari poin yang ketiga. Oke, poin yang keempat. Poin keempat adalah 3 dimensi, model 3 dimensi. Kita klik. Apa sih isinya 3 dimensi itu? Oke, kita sambil menunggu. 3 dimensi model. Semoga berfungsi. Oke, sip. Sudah kelihatan. Ada gambar emoji, kemudian chemistry, anatomi. Seandainya kita klik anatomi. Nah, jadi kalian itu tidak perlu menggambar misalnya tentang paru-paru. Tidak perlu menggambar paru-paru atau ini sistem pencernaan. Coba kita klik ya, insert. Akan muncul 3 dimensinya. Tinggal tunggu. Jadi PowerPoint ini banyak sekali menyimpan. Tinggal kita klik saja yang mana yang kita butuhkan sesuai dengan keinginan. Oke, tinggal kita view. Oke, sudah muncul. Ini adalah gambar untuk icon 3 dimensi. Jelas ya? Kelihatan jelas nih, ususnya kelihatan, kemudian lambung, kemudian apalagi ini karena ibu mengajar mata pelajaran IPA jadi jelas nih kelihatannya kalau ingin menjelaskan di PowerPoint. Ini gambar dari sistem pencernaan. Ini anus, di atas anus ini namanya rektum. Jadi kalau udah penuh baru keluar melalui anus. Ini kalau gambar 3 dimensi kita pilih sesuai dengan materinya. Kemudian apa lagi? Poin yang kelima, ada picture. Tinggal klik picture, berarti tinggal ngelihat gambar. Gambar apa saja sih? Coba kita cari yang lain. Picture. Oke. Picture ada di lokal display biasanya. Gambar apa ya? Misalnya gambar cover. Oke, boleh kita klik cover. Nah, misalnya kita mencari logo Kota Mataram. Tinggal klik. Yang jelas caranya seperti tadi ya. Diklik gambarnya di internet, save image, terus kemudian simpan ke laptop. Sekarang tinggal diambil. Klik dulu logonya, kemudian insert. Oke. Jadi untuk insert picture. Oke, bagaimana yang selanjutnya? Ada online picture. Kita klik online picture. Sebentar. Online picture. Tinggal klik online picture-nya. Please wait. Oke, ini online picture yang disediakan oleh Microsoft ya, powered by Bing katanya. Ini online picture, gambar mana ya yang kita mau ambil misalnya berkaitan tentang materi kita. Oke, banyak sekali ini pilihannya. Ada winter, water, woman, yellow color. Coba kita lihat water. Water tuh air. Wow. Ini dia gambarnya. Air. Air yang bagaimana maunya? Misalnya air yang ada di atas gelas ini ya. Sepertinya segar sekali ini siang-siang. Oke, kita lihat mana tadi air. Wah, segar nih. Oke, klik ini. Kemudian klik insert. Muncul online picture-nya. Ah, jelas ya. Ini jangan takut ya. Ini sudah boleh digunakan karena ini Microsoft yang punya. Oke, selanjutnya adalah tadi poin ke-6 online picture, sekarang ke insert video. Insert video ini bisa dari YouTube, bisa dari video yang sudah kita buat. Coba kita klik insert video, berarti video yang kita buat. Oke, bagaimana kalau dari YouTube? Berarti kita klik linknya saja.
Kita cari video yang ada di ini, misalnya video ya. Aduh, ibu nggak punya video ini. Sebentar. Video. Video ini misalnya. Ibu punya video ini. Oke. Misalnya ya, ini contoh. Kita tinggal masukkan. Oke, tinggal klik insert. Nah, bagaimana kalau dia berfungsi? Kita klik coba. Selain bisa juga bisa menghilangkan sifat orangnya. Bagaimana caranya? Ini contoh. Contoh pada saat ibu membuat video pembelajaran. Nanti kalau misalnya ada yang ingin belajar bagaimana cara membuat, ibu ajarin di sesi selanjutnya. Oke, itu tentang video. Kemudian bagaimana yang selanjutnya? Ada tulisan insert an icon. Insert an icon. Oke, kita klik. Apa sih isinya? Nah, oke. Ikonnya banyak sekali pilihannya. Ada untuk accessibility, kemudian kalau kita lihat analitik isinya apa saja. Ini bentuknya ya, gambar-gambar yang hitam putih ini. Kemudian animal, isinya binatang-binatang. Kemudian apparel ini apa ya? Ini sejenis pakaian, aksesoris. Eres ini garis. Art ini seperti seni. Body parts ini sebagian besar badan kita. Ini gambar paru-paru. Kemudian ada gambar jantung. Ada gambar ginjal, ada gambar lambung, ada gambar tulang, ada gambar rangka, kumis, lidah, hidung, telinga, mata. Box itu serangga, ini pilihannya. Kemudian building itu bangunan, ini pilihan-pilihannya. Kemudian bisnis, apa saja isinya? Ya, seperti ini. Kemudian celebration itu seperti ini gambar-gambarnya. Bagaimana dengan commerce? Kita lihat communication, dinosaurs, ada education, food and drink, holidays, ada home, ini isinya. Kemudian ada interface. Kemudian ada landscape, ada location, medical, nature and outdoors, occupation, pekerjaan. Kemudian people. Oke, apalagi? Ada lagi ya kira-kira? Oh, banyak sekali. Ada proses, puzzle and games, security, sign and symbol. Banyak nih, kalau kebakaran dan sebagainya ada simbolnya. Ada sport, teknologi, tools and building, ada vehicles, weather and season. Misalnya kita pilih weather karena di sini sedang musim hujan, kita klik gambar ini. Oke, baru klik insert. Oke, tinggal kita tunggu. Nah, kira-kira ikonnya seperti itu. Nah, itu untuk menginsert yang ada di dalam halaman per halaman. Oke, Pak Bayu? Iya, Bu Dian, luar biasa. Buat banyak sekali icon-iconnya ini ya. Ya, betul. Ya, tinggal kita saja ini yang memilih. Iya, betul. Tinggal bagaimana kreativitas mungkin betul
desain PowerPoint sudah disiapkan fasilitas, tinggal kita pakai fasilitasnya. Betul. Ada yang bertanya atau semua menyimak dengan baik ini? Ya, sepertinya tinggal saran mungkin bagaimana ingin mencoba sendiri sepertinya. Betul, betul. Di rumah ini pada saat kalian nanti diberi tugas, intinya siapkan dulu materinya. Poin-poin apa yang diinginkan. Pada saat menjelaskan materi itu, kita tidak menulis seluruhnya. Itu berarti catat buku sampai habis. Bukan seperti itu ya. Tapi di PowerPoint ini adalah tulisan-tulisan pokok-pokok pikiran yang akan kita jelaskan. Materinya tersampaikan walaupun hanya satu baris kalimat. Jadi kalian yang akan banyak improvisasi bahwa materi itu apa saja. Icon-icon yang ada di dalam PowerPoint ini gunakan semaksimal mungkin. Karena ini adalah media yang sangat baik untuk presentasi. Jadi kalau kalian presentasi di kelas, sebaiknya kalau ditugaskan oleh guru, jangan menggunakan media seperti biasanya ini kita menggunakan kertas apa sih namanya, buffalo ya, karton, kertas manila. Ini sudah zaman milenial, anak-anak sekalian, adik-adik. Kita akan menghadapi zaman yang zero waste atau semua yang kertas itu akan dinolkan. Jadi kalian ini kan generasi milenial, generasi penerus bangsa. Update lah apapun yang seharusnya kalian lakukan. Bukan berarti harus update status ya, tapi update juga pengetahuan. Dalam sisi untuk presentasi jangan lagi memakai yang tradisional. Gunakanlah kalian punya kemampuan itu sebaik mungkin untuk men-share, untuk memberikan penjelasan yang terbaik. Jadi teman-temannya pada saat menjelaskan tidak ngobrol sendiri di belakang atau bercanda-bercanda, pasti akan tertuju di kalian. Karena kalian selain mempresentasikan dengan gambar-gambar yang bergerak, kalian juga dengan leluasa mengetahui poin-poin apa saja yang ada di materi tersebut. Sekalian juga kalian belajar bagaimana caranya memanage atau belajar materi yang akan diberikan oleh gurunya nanti. Kemudian satu lagi Pak Bayu, ada ads in ini. Ads in ini record ya. Kita coba klik record dulu. Coba Sani sebentar. Kita coba. Ini yang terbaru di PowerPoint. PowerPoint sekarang sedang memberikan pelayanan yang terbaik. Ini pengetahuan untuk kita semua. Bahwa PowerPoint ini bisa juga untuk nge-record. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi. Kita tinggal klik bagian ini, kemudian adds in. Oke, kita klik recordnya. Bu Dian? Ya, halo. Mungkin kalau PowerPoint yang versi sebelumnya, apakah sudah ada add-in sini untuk merecord? Saya kalau versi sebelumnya ya. Coba kita lihat ya, sebentar. Maaf Pak Bayu. Ya, sebelumnya belum pernah saya mencoba pakai yang merekam ini, mungkin nanti bisa kita coba untuk ya. Ini versi 2019 Pak Bayu, bahkan ada yang 2020. Iya. Coba kita lihat yang 2000, yang ya Pak Bayu punya yang PowerPoint tipe berapa? Uh, 2013. 2000 berapa? Kalau nggak salah. 2013. Iya. Coba kita lihat yang 2013. Iya ya, ini saya yang terbaru yang saya punya ini. Ya. Mungkin nanti jadi semangat teman Bapak Ibu dan anak
biar pakai yang terbaru gitu mungkin biar. Wih, keren, sangat ringan ini dan fasilitasnya sangat lengkap. PowerPoint ke website. Aduh, contoh PowerPoint-nya ya. Saya enggak punya yang 2013 ini. Microsoft PowerPoint. Sambil saya coba. Oke. Sambil saya coba buka, kemudian dilanjut dulu mungkin. Oke. Sip. Ini jangan sampai di end ini. Mana deh? Oke, sambil kita lihat ini PowerPoint online-nya. Coba kita lihat ya. Oh, Anda company Pro untuk memasang katanya. Oke. Nah, sebentar. Ini dia PowerPoint online-nya. Yang 2013 sepertinya tidak ada ini, Pak. Tidak ada editnya. Iya, ada file, home, insert, design, animation, transisi, view. Ini kemudahan yang terbaru ini. Saya punya ini karena 2019. Ternyata 2013 tidak ada. Oke, berarti mungkin bagi yang kepingin nge-record mungkin silakan di-update mungkin gitu ya. Betul, silakan update ke 2019. Ini alhamdulillah ada sahabat rumah belajar ini yang menginstalkan saya. Luar biasa, beliau itu namanya Pak Hamdani. Beliau itu otodidak betul kalau untuk komputer ini. Jadi saya beruntung bertemu dengan beliau, akhirnya ini terinstall lah yang namanya Office 2019. Ini ringan. Sebenarnya ketika saya ditawarkan PowerPoint-nya yang 2013 aja. Beliau bilang coba dulu yang ini katanya. Saya akhirnya setelah melihat rekomen banget ini. Ini betul-betul view-nya luar biasa dan ringan. Siapa saja bisa menggunakan, siswa kita bisa, guru juga. Apalagi. Jadi tambahan add-on-ins-nya ini ternyata hanya ada di, sepertinya kalau saya lihat seharusnya ada, Pak. Mungkin recording tulisannya kalau tidak salah. Karena informasi yang terbaru, kalau sudah ada terinstall Windows 10 di laptopnya, maka record itu pasti ada. Cuman tulisannya mungkin yang beda-beda setiap orang. Setiap tampilan di laptopnya. Nah, ini kalau misalnya kita ingin share, ada tampilan share ya. Oke, kita sudah buat semuanya. Ini judulnya masih presentation PowerPoint. Kita klik file dulu. Ya, halo, maaf, terputus ya? Ya, sepertinya terputus tadi ya. Oke, ini misalnya ini kan sudah kita buat ini ya, lupa terakhirnya ini Pak Bayu. Jadi diklik file, kemudian ada pilihan new, open, save as. Oke, ini kebetulan saya punya cloud ya. Ada 2 saya punya cloud ini. Ada cloud Duta Rumah Belajar, ada yang satunya lagi Guru Inovatif. Ini untuk informasi, cloudnya ini sebanyak 1 terabyte penyimpanannya. Kalau ada belakangnya Duta Rumah Belajar ID atau Guru Inovatif. Alhamdulillah diberikan oleh Microsoft secara gratis. Nah, kalau untuk adik-adik dan anak-anakku sekalian, caranya menyimpan, cukup menyimpan di disk PC. Oke, tinggal pilih di dokumen mana. Oke, pemanasan global. Biar gampang taruh di drive D. Ya, klik save. Oke, kita lihat. Nah, jadi kalau mencari tadi gampang, sudah ada
Judulnya pemanasan global PowerPoint. Oke. Mungkin itu saja materi PowerPoint hari ini. Kalau untuk recordnya itu khusus untuk yang saya temukan ini di Windows 2019, Office 2019. Kalau di yang lain saya rasa ada ini, cuman tulisannya tidak adds in, kayaknya recording tulisannya. Coba kita lihat. Ada Camtasia, justru Camtasia juga ada record kameranya ini. Kemudian show kamera preview, ada recording option. Kalau nge-record otomatis saya akan oke. Mohon maaf ini Pak Bayu karena saya nge-record menggunakan Camtasia. Ini pada saat saya nge-record menggunakan PowerPoint, dia akan ini nanti unmute untuk Camtasia saya. Mungkin di lain waktu saya akan menjelaskan tentang cara merecord menggunakan PowerPoint. Ya. Tabrakan anunya. Ya, betul. Recordnya tabrakan. Nanti seperti ini tampilannya. Coba saya contohkan ya. Saya klik record. Oke, akan muncul di layar Camtasia Record Post ya. Kelihatan ya? Di pojok kanan bawah. Nggak kelihatan? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Saya di layar saya Camtasia Recording Post katanya. Jadi tabrakan dia. Nah, satu lagi. Misalnya ini kita ingin gambar ya. Lupa tadi ya, gambar. Insert. Jangan lupa. Share screen-nya sudah ada? Nggak kelihatan ya? Sebentar. Oke. Add on-nya. Matikan. Kelihatan nggak? Oke, misalnya contoh seperti ini. Oke, end process. Oh, not responding katanya. Tidak bisa bersamaan berarti ini. Close the program. On while. Oke. Masih kelihatan layarnya Pak Bayu? Astaga katanya. Halo Pak Bayu. Oke. Kelihatan tidak Pak Bayu? Sementara ini belum ada. Oke, saya screen saya. Dah. Oke, kelihatan ya? Oke. Ya, baru muncul. Ya. Dari tadi enggak kelihatan? Tadi kelihatan cuma sempat terjadi hilang tadi. Iya, langsung blank dia. Lost connect. Oke. Waktu lost connect tadi. Saya mau cari dulu PowerPoint yang tadi. Ya, sambil menunggu mungkin Bapak Ibu atau partisipan ada yang ingin di
tanyakan boleh lewat room chat ya. Betul. Kita masih ada Silakan waktu sekitar 20 menit mungkin. untuk tanya jawab, sesi tanya jawab. Demikian ya presentasi hari ini. Silakan yang ingin bertanya bisa menulis di kolom chat atau dengan mengklik tombol chat. Tombol raise hand juga silakan. Mungkin ada yang... betul raise hand. Memang PowerPoint ini memang sudah menjadi makanan untuk Bapak Ibu guru, terutama untuk menyampaikan materi itu mungkin kemudian ya. Betul, ini minimal lah guru-guru kita ini kalau untuk PowerPoint insya Allah mereka sudah biasa. Tapi kalau untuk anak-anak kita pada saat presentasi ini akan pasti banyak bertanya ini. Ini bisa kita masukkan ke dalam nilai tugas keterampilan ini. Produknya adalah PowerPoint-nya. Jadi anak-anak ini kadang untuk menjelaskan materi itu satu saja materi ya, satu KD saja dengan beberapa indikator kita kasih tugas seperti ini. Variasinya sangat banyak. Justru mereka punya variasi yang lebih banyak ketimbang kita. Nah, untuk saran saya karena mereka terbiasa dengan presentasi seperti ini, jadi buatlah PowerPoint semenarik mungkin. Selipkan gambar-gambar yang menarik. Bentar ya. Oke. Selipkan gambar-gambar menarik, kemudian kalimat-kalimat yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau kita ingin bervariasi, kita bisa gunakan tombol save tadi. Kemudian untuk menuliskannya, kalimat di dalam tombol ini tinggal mengklik kanan ya, pilih edit text. Kemudian kalau untuk grafik atau chart, ini tinggal kita masukkan data, sudah muncul grafiknya otomatis. Tidak perlu lagi buat garis-garis kayak biasa. Kemudian ada seperti ini. Ini tombolnya ada ini ya kalau blank presentasi. Nih, ada chart, insert tabel, kemudian ada chart, ada smart graphic. Yang mana smart graphic? Ini dia bentuknya. Banyak sekali tadi. Tinggal kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ada insert picture. Picture itu artinya gambar. Gambar yang sudah kita simpan di dalam HP atau laptop kita. Kemudian ada apalagi online picture. Nah, online picture ini tadi kita sudah contohkan ini cara mengambil logo. Nah, ini kelihatan ya, insert picture. Yang menarik itu sebenarnya ini, 3 dimensi models. Tadi sudah kelihatan ya gambarnya itu 3 dimensi seperti itu. Jadi tidak kita tebak-tebak gambarnya itu kalau misalnya untuk lambung seperti itu tampilannya. Kemudian untuk, nah ini dia, anatomi tubuh tadi kita belajar ya. Coba kita lihat. Jadi ada gambar gigi, ada gambar tulang, ini gambar keping darah, kemudian ada gambar hati. Oke, di gambarnya sudah bagus-bagus ini. Kemudian ada gambar gigi, ini gambar rusuk, tulang rusuk. Kita lihat. Tinggal di-insert saja, tinggal klik gambarnya, klik insert, maka akan muncul gambar 3 dimensinya. Mungkin ini membutuhkan waktu beberapa saat. Kemudian? Ya, halo. Sambil mungkin ada dari Alimuddin. Oh ya. Ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Oh silakan. Mic-nya bisa di mute ya, bisa lewat mic, bisa lewat ini. Ya, halo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bapak-bapak ini. Ya, silakan Pak. Untuk gambar anunya Bu Dia? Ya, gambar apa Pak? Itu aja gambarnya. Banyak Pak. Ini Yang 3 dimensi. cuma itu aja. Anda juga. Misalnya ya, saya Ada pilih. gambarnya, cuma itu aja gambarnya dari tadi. Mungkin yang terakhir ini mungkin tadi Bu Dian. Yang mana? Yang sekarang ini mungkin gambar. Yang terakhir ini yang muncul ini anunya di browser sepertinya. Yang tampilan Ya, terakhir. aja yang muncul. Nggak kelihatan ya saya share screen? Untuk Ya, terakhir ada. kalinya ini tadi. Astaga, sebentar. Kalau tadi pas materi ada ya Pak Alimudin ya? Iya, ada. Saya lihat dulu ya. Mungkin, Bu Dian. Sebentar. Jangan-jangan share screen-nya nggak kelihatan ini. Iya, dari tadi tuh Bu Dia. Oh, dari tadi ya Pak? Oke. Ya, terus aja kita pantau dari tadi nih. Kita mau bertanya. Sebentar. Aduh, saya ngomong dari tadi dan ya. Sebentar. Saya klik yang mana ya? Waduh. Misalnya saya new share. Ya, makanya dari tadi kita cat mana suaranya biar kita Oke. bisa ngomong gitu. Ini ya, udah kelihatan? Belum masih terus anunya aja. Nah, baru Oh ya, maafkan diriku. Oke, kita misalnya klik yang lain. Ini menunya banyak ya. Misalnya new slide aja deh, biar beda. New slide. Oke. Tadi kita klik 3 dimensi. Nah, misalnya kita maunya yang mana ini yang diklik? Ada animal, ada elektronik, matematika simbol, geologi, misalnya geologi. Ada biologi, geologi misalnya ya, kita klik. Kelihatan ini, Pak? kelihatan. Oke, tinggal misalnya ini apa nih? Ada gambar, banyak sekali nih. Ada gambar potongan. Nah, oke, ini geologi. Kemudian 3 dimensi, misalnya kita pilih chemistry. Nah, jadi kalau menjelaskan tentang oksigen, tentang simbol-simbol, tentang unsur, ini tidak abstrak lagi, sudah ada tampilannya ini. Oke, tinggal kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian tadi clothing untuk gambar. Nah, topi misalnya ini jelas tampilannya ya. Gambar jam ini yang ada. Kalau seandainya kita lihat furniture. Oke, ini gambar papan tulis, kursi, tangga, meja. Nah, 3 dimensinya nih banyak sekali ini. Tinggal kita gunakan saja. Ini kelihatan jelas. Oke, ada kapak, ada bel, papan tulis, dan sebagainya. Ini untuk furniture. Kemudian bagaimana kalau tools, avatar, celebration, elektronik, dan gadget. Coba kita lihat. Isinya seperti ini. Nah, kelihatan keren. Langsung sound system kelihatan. Klik gambarnya, insert. Nah, sudah kelihatan gambar sound system 3 dimensi yang betul-betul sound system tanpa ada gangguan dari hak cipta dan sebagainya. Ini sudah Microsoft berikan secara gratis, tinggal kita pakai saja. Oke, mungkin itu saja. Ada lagi pertanyaan? Ada yang kurang jelas lagi, Pak Alimudin? Sudah jelas ya? Iya, Pak Alimudin mungkin jelas ya. Yang tolong di akhir-akhirnya ini, tapi tadi awal saya tidak sempat ikutin soalnya tadi. Oh iya. Pak Alimudin tadi di tengah ya, karena dari awal dari pengenalan dari file dari home, insert tadi semua sudah kita coba. Nanti mungkin bisa kita coba sendiri-sendiri mungkin dulu. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa
Betul, Tanya betul, Bu Dian nanti gimana. Ini Ya, ini Office 2019, Pak, mohon maaf. Ini yang terbaru. oh ya kita masih pakai Office 2000. Masih kita pakai yang lama ini. Masih bisa dipakai, Pak. Yang penting kita tahu digunakan untuk apa. Semangat, Pak. Oke, untuk adik-adik sudah jelas materi PowerPoint-nya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya rasa tidak ada, Pak Bayu ya. Ya, sepertinya sudah jelas. Dan Sudah jelas saya ini mungkin sepertinya ya. sangat penasaran untuk mencoba sendiri sepertinya. Sip. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sesi PowerPoint, penjelasan fitur-fiturnya sudah saya jelaskan dari file, home, insert, design, transisi, animation, slideshow, review, view, dan add-ins. Ini yang saya jelaskan adalah PowerPoint tahun 2019. Ibu berharap adik-adik akan mencoba di rumah untuk sesi berikutnya nanti kalau ditugaskan oleh gurunya membuat PowerPoint, maka sudah fasih menggunakannya. Intinya berkreasi. Apapun yang kalian buat itulah yang terbaik. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dian atas waktu dan ilmunya yang sungguh luar biasa. Saya jujur pribadi sebagai seorang guru juga sangat penasaran ini, pingin biar anak-anak juga mencoba, karena selama ini hanya saya yang mencoba dan saya presentasikan ke anak-anak. Mungkin sekarang saya mau balik, anak-anak yang buat presentasi tinggal nanti dipresentasikan ke teman-temannya. Betul. Mereka itu justru bervariasi Pak Bayu kalau membuat presentasi. Saya yakin itu. Iya. Karena memang mungkin karena kami di sekolah kampung ini Bu Dian di Sumbawa, jadi Ya. Mungkin laptop atau komputer sekolah yang kita manfaatkan Iya. untuk pembuatannya. Betul. Seperti itu Pak Bayu. Kalau saya, komputer saya yang saya suruh gunakan, terus mereka bergantian mencobanya. Sekali lagi juga terima kasih kami ucapkan kepada para peserta yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat kegiatan kita pada siang hari ini, dan mudah-mudahan tidak bosan-bosan ikut kegiatan PSRB ini untuk Betul. belajar dari rumah ini ya. Jadi mudah-mudahan bisa kita bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Mungkin materi kita untuk PowerPoint cukup di situ kemudian ya. Betul. Jadi untuk yang masih ingin stay boleh di sini, nanti lanjut ke materi berikutnya nanti di materi SMA. Atau kalau memang ada yang ingin live, silakan boleh di live dari meeting kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada semuanya. Saya masih menunggu ini untuk pos berikutnya, Bu Dian. Oh iya betul, kita tinggal tunggu.